Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Fadilah dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mustaqim, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para orang tua, para guru yang kami muliakan, yang mohon maaf tidak bisa kesebut namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mustaqim dan seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid yang sama saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Mampang Perapatan yang baru saja menyampaikan sambutannya, segenap para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Zikra Maulidir Rasul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahmi, bisa hadir dan kumpul bersama para guru, para alimil ulama yang ada di Mampang Perapatan ini. Kebetulan saya tinggalnya rada jauh dari sini, orang paling bawah, daerah Bekasi ujung, perbatasan DKI Jakarta Utara, Marunda masih ngetan ujung, pas tempat jin buang anak. Tapi saya bisa silaturahmi kemari, tepatnya kampung saya PLTGU Muara Tawar. Dulu tuh kampung kagak dikenal, pas ada PLTGU jadi kenal, Pak. Di sana itu PJB, Pembangkit Jawa Bali. Jadi di sini ada PJB Muara Karang, di sana itu PJB Muara Tawar. Jadi kalau Muara Karang kehabisan ODS, ngambilnya dari PJB. Kalau PJB kering juga, PJB Muara Tawar, Jakarta Bali gelap. Tapi alhamdulillah berkat panitia hadir ke tempat saya dan saya bisa silaturahmi hadir kemari. Ini apa nih? Iya, diralat acara ditutup 10:30. Emang bener bang tuh bacaannya, gak percaya. Para bapak, ibu, hadirin jamaah yang saya muliakan, kita sering hadir dan datang ke tempat acara peringatan Maulid. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan dari majelis taklim ke majelis taklim. Timbul pertanyaan dalam diri kita, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Siapa bang? Ayo dah jawab.
Yang nyuruh kita maulid sebenarnya Allah. Allah sudah bilang dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz, apa yang saya mau contoh? Kan nabinya udah kagak, rasulnya udah wafat. Kalau memang rasulnya sudah wafat, rasulnya sudah meninggal, pelajari riwayat sejarah beliau. Makanya ulama dulu tahu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Ulama dulu tahu, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbullah yang namanya Syarafal Anam, ada yang namanya Barzanji, ada yang namanya Diba, ada yang namanya Simtuduror. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal bener, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya au. Padahal pengarang rawi sumpah tuh. Kata pengarang rawi, nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi, tahu artinya. Ya udah pokoknya begitu dah. Tuh pengarang rawi sumpah, kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temennya Nabi, bener-bener CS-nya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah. Justru yang disebut bid'ah itu ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Bener-bener bang, emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain dulu, kan bego. Ayo udah pikirin. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup. Udah begitu kan mati, nyanyi panjang umurnya, lah mati panjang umur. Nih maulid dibilang bid'ah, ulang tahun kagak. Makanya Rasul dikatakan dalam rawi, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya. Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa? Pertama, dulu Allah ketika mau nyiptain Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, kenapa kau ciptakan Adam? Kau ciptakan manusia, manusia itu perusak. Sok tahu banget malaikat, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Ternyata malaikat ngelihat dari potongannya. Tuh kalau kita pernah pergi haji ke Mekah Pak, ada kota namanya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Di sana ada kuburan 5, panjangnya 7 meter. Itu diperkirakan salah satunya kuburan Nabi Adam. Bayangin orang kalau tingginya 7 meter, mulutnya kayak apa? Waduh, kata malaikat, mulutnya kayak molen, ini gede banget ini. Serem ini, perusak manusia nih. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, oh malaikat heran, malaikat kagum. Sampai-sampai malaikat nanya, qila huwa Adam, inikah yang disebut Nabi Adam? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi kepada Allah, qila huwa Nuh, inikah yang disebut Nabi Nuh? Bukan, kata Allah.
Justru Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita orang Mampang kalau pengen kagak kebanjiran, kagak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang terbalik. Gila, orang kaya yang undang teragak-ragag. Itu bahasa Mandarin tuh, teragak-ragag bang. Ini orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil enggak kelar-kelar 1000. La ilaha illallah, 1000 coba baca. Giliran orang susah mati mimpin tahlil 30 biji kelar ya. Kelebu udah bang. Malaikat nanya lagi kepada Allah, qila huwa Ibrahim. Ya Rabb, inikah yang disebut Nabi Ibrahim? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim dibakar, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam waktu itu kagak matang-matang, apinya kagak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat bini kita, ibu-ibu yang rajin di kompor. Cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama bini kita. Suruh tuh bini kita namanya Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Angus-angus tuh bang. Nih Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasul musuhnya demen. Musuh kita kan setan, belis, jin. Kalau orang kamu saya ngomong belis pak, bukan iblis, belis. Ini orang Betawi paham itu. Musuh kita kan jin. 3 hari sebelum Nabi lahir, dulu ada yang namanya Suad bin Qorib. Nabi belum lahir. Ini Suad bin Qorib bang, jinnya banyak banget, demen banget ngumpulin jin. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Cuman kita dibohong-bohongin pemburu hantu. Gua nangkap jin bertiga, masukin ke botol, tekep kencang buat begini nih. Yang 2 temenan dorong aja lah, udah ditekep masih didorong aja. Ini si Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin, orangnya belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin baca sholawat. Maka kalau ada orang yang kagak demen maulid, yang gak demen baca sholawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temennya gerandong deh bang. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau Rasul mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Mampang perapatan, bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Kemarin aja kita ditipu batu ponari, geger sedunia. Nih, Rasulullah disebut Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulnya belum lahir, ceritanya udah ada. Itu di Rawi sering kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'ab bil akhbar
qala 'allamani abi taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان بمكة وسلطانه بالشام. Ada di Rawi, Syarafal Anam ada, di Dibang ada. Dulu Nabi belum lahir Pak, ada yang namanya Yasar. Yasar nih ahli Taurat. Dia ajarin kitab Taurat sama anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, tok lu pelajarin nih kitab Taurat sampai khatam total. Illa sifron wahida, kecuali yang selembar jangan lu pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuman anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan. Maka orang dulu punya istilah Pak, kalau anak dipelototin sama bapaknya takut. Tuh bocah dulu. Bocah sekarang jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan kita dilongok. Tuh, ngapa lu bang? Tuh bocah sekarang. Tuh. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, bapaknya meninggal nih, Yasar meninggal dunia, itu kotak baru dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di kota Madinah. Cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Jauh sebelum Nabi lahir. Kita kadang-kadang depan mata prediksi kita meleset bang. Ada bapak-bapak lagi ngomong aja sama temennya, aku liatin nih bini gue lahir nih, lihat tuh dia bunting 9 bulan, ntar anak gue lahir keluar bersih putih. Kenapa? Bini gue bersih. Wah pas keluar lutung tuh anak. Kita depan mata aja meleset prediksi kita. Rasulullah Pak, Masya Allah, nabinya belum lahir, Rasul belum lahir, cerita udah ada duluan. Nih hebatnya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Kedua, Rasul dibilang azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, kita nih kemana-mana sering bawa kotoran dalam perut. Kita ngaji, kita bawa kotoran, kita sholat, kita bawa kotoran, ke pasar kita bawa kotoran. Tapi Rasul, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya ngilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Mohon buang air pinggir kali, itu bukan hilang, kanyut. Bener-bener Pak, waktu Rasulullah perang Badar tuh, Masya Allah, Rasulullah pengen buang air, kata sahabat ngomong, Nabi sini aja udah, jangan kemana-mana, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran Pak, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Dia kalah-kalahin Nabi. Rasulullah kelar buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada Pak, bekasnya aja kagak ada, apalagi baunya. Nih hebatnya Rasul. Kenapa? Karena Rasul ya miski wal tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasul nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Rasulullah kalau duduk begini Pak, wallah seminggu wanginya baru hilang. Maka istri beliau yang namanya Siti Aisyah, Rasulullah pulang dari mana-mana, rajin beliau ngelapin keringatnya. Habis ilap diciumin, habis ilap diciumin. Makanya ibu-ibu nih kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul Bu, wah udah gentak aja sini, tarik aja sini bang, minyak kasturi bang, rasain Bu, perengus Bu. Rasulullah. Maka ini maulid Pak, Masya Allah, tanda cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Nabi. Kenapa? Nabi cintanya kepada kita nggak pernah berubah. Rasulullah cintanya dari dunia sampai akhirat nggak pernah putus. Cintanya Nabi buat kita nggak pernah berubah. Lain nama cinta kita sering berubah. Kita kan kadang-kadang baru-baru doang pacaran kentut, kita tahan depan pacar. Udah jadi suami istri depan suami, prat-pret, pantat kagak ada engselnya. Cinta berubah.
Kita waktu nganten baru doang makan main suap-suapan, idep di taman, mesra banget. Kita punya anak 2, laki sakit pengen berarti suapin, nyeletuk tuh bini, lu makan kagak bang, mampus, ada bini begitu, bisa berledek buat tuh bini bang. Cinta udah berubah. Kita waktu pacaran doang kondangan, ilah gandengan tangan, mesra, buat pakai baju samaan, jalan bareng, jalanan rusak sampai kolokan ngomong. Hati-hati yang jalannya ecek, ya ilah, mesra. Coba udah punya anak 3, bini ngajakin kondangan, kadang-kadang itu lain, udah berangkat diri sana lo ya, dewek dah. Ya, bini pulang kondangan lapor, bang, gua kepleset, mata lo kotok. Nah ini, cinta berubah. Lain nama cintanya Rasul Allah Karim. Rasulullah Pak mau meninggal dunia, Jibril datang ngasih kabar. Muhammad, aku dapat izin dari Allah bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut. Apa kata Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umatku bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dahulu kecuali umatmu masuk duluan. Sayangnya Nabi buat kita luar biasa. Rasulullah enggak ego bang, ditawarin surga umat masih dipikirin. Mau meninggal dunia masih kita yang dicari, umati. Wasiat buat kita. Apa wasiat Rasul mau meninggal? As-sholah, sembahyang. Orang sekarang mau meninggal dunia bukan wasiat, ngumpulin anak. Mad, Sin, Roh, J. Romannya Baba udah nggak kuat banget ini. Bontot mana bontotnya? Anak cari yang bontot. Kalau gue udah kagak ada umur, jangan kuburin gue di pinggiran. Di mana Mbak? Di tengah aja. Emang apa di pinggir Mbak? Gue iseng kalau di pinggir. Kita mau meninggal dunia bang, mesin yang kagak-kagak. Tanah samping kontrakan jangan jual Ji kalau udah kagak. Mengapa Mbak? Tanah orang itu. Aduh. Kita mau meninggal dunia Pak, Masya Allah banda yang masih kita pikirin. Tuh, Rasulullah mau meninggal dunia, umat yang dicari. Nih cintanya Nabi. Saya pernah baca dalam satu riwayat Pak, nanti ketika datang hari akhir, dikit lagi bang ya, niat jam doang. Ketika datang hari akhir, alam hancur-hancuran, gunung pada meleduk, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, nggak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Di situ Allah sambil berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau memang dia Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol bang, pada rebah semua. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Dibangkitin pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitin, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas. Siapa yang ngatur sendal? Yang ngatur besek siapa? Bagian ngamplopin mubalek siapa? Diatur panitia. Lalu Allah memerintahkan malaikat pertama,
Ridwan, labaik ya Rob, siapin sorga. Buat apa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, sering kumpul di pengajian, sering datang ke taklim, kaya, duit banyak, harta banyak, santun dengan anak yatim, pemurah tangannya, nggak pernah pelit, nggak pernah medit, nggak pernah buntut gasiran. Siapin sorga. Siap ya Rob. 86. Mantap nih malaikat Ridwan. Terus tambahin doang bang 86. Ntar dicari kitabnya 86 mana nggak ada. Malik, ada apa ya Rob? Siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah ngaji, kumpul di majlis taklim nggak pernah, rumah dekat masjid kagak pernah nyabak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nginjak musola, saban malam kerjanya nyekek botol banting kartu, minum-minum keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, topi miring, Manson, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Udah dengerin aja, boleh ngapalin bang. Saban malam kerjanya di pon hansip berempat-empatan main gaplek. Mending orang lain saudara semua, engkong cucu mantu sama anak akur banget. Aduh. Orang yang model begitu nggak pernah ibadah, pendek kata tuh manusia. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua masuk ke sorga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Rasulullah Pak, dicari kuburnya. Jibril turun sama Mikail ke alam. Alam udah hancur-hancuran rata semua. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Dengerin aja kongko. Ini bahasa Mandarin bang, kongko. Ngobrol tengah jalan. Jibril ngobrol sama Mikail. Kata Jibril, Mikail, apa Bril? Tahu lu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Udah pada rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari mampang perapatan kagak nemu kita ini. Terus bagaimana nih urusan kita? Nyok kita sujud aja di hadapan Allah. Ngapa? Minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud di hadapan Allah. Dengan izin Allah terbukalah pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener kiamat? Bener Muhammad. Kiamat ini swear kiamat. Kagak ada swearnya bang, saya tambahin doang itu. Ntar dicari lagi di kitabnya swearnya mana ini. Di situ Rasulullah Pak. Apa kata Rasul? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasul Pak. Beliau tahu dibangkitin pertama manusia dari kubur, beliau tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita. Ada pemimpin sekarang begitu. Kalau udah jadi ada begitu. Udah jadi mak besannya, mantunya, anaknya pada dijadiin Rasul. Masya Allah, Rasulullah yang dicari kita. Jibril ngomong, Muhammad, gue sih kagak tahu umatmu, roman-romannya umatmu masih pada rebah semua.
Terus bagaimana nih urusan? Sekarang begini aja Jok, ngikut gua. Kemana? Ke sorga. Suruh siapa? Suruh Allah. Udah ya cepetan kemon. Berangkat Rasulullah masuk ke sorga Pak. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah. Mondar mandir mukanya rada murung. Kan yang punya sorga gak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad gak betah di sorga. Betah ya Rob. Kurang fasilitas. Cukup ya Rob. Saya udah enak di DPR. DPR. Ceplosan. Saya udah enak di sini, dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, dapat mobil dinas merah platnya lagi. Saya mau udah enak di sorga. Ke sono-sono ngomongnya. Kata Rasul, saya mau udah enak di sorga ya Rob. Tapi ngapa mukamu murung begitu? Saya keingetan umat ya Rob, ya Allah, yang waktu kampanye kepanasan. Ke situ lagi. Ini lidah keceplosan mulu. Saya mau udah enak di surga, saya pengen ingetan umat saya aja ini. Terus mau kamu apa? Saya pengen keluar dulu ya Rob dari surga. Ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah Pak, udah di dalam surga, di tempat yang enak, cuman pengen keluar, cuman pengen nengokin kita doang. Nggak ada pemimpin yang model sekarang begitu. Pemimpin sekarang mah belum jadi, baru-baru doang belum jadi. Baru-baru doang belum jadi, kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir. Di sono di kampung saya. Di sini mah enak rata semua jalanan. Kalau sono mah kagak nemu. Saya mau jalan habis maghrib Pak, gini hari baru nyampe jam 9. Ya rendah ya, mudah-mudahan dihitung juga ya, jauh kemari berapa sama panitia gitu. Ya. Pertama bro, pertama. Canda panitia ya. Saya mah kalau dikasih ya syukur ya. Kalau kagak ya gue tandain. Canda Bang. Nih. Baru dah nih kita semuanya dibangkitin Pak. Manusia dibangkitin semua. Dari zaman Nabi Adam itu orang, sampai datangnya hari kiamat kagak kehitung orang. Sekarang aja nih Pak, yang tinggal di dunia ini nih, di alam dunia ini tinggal nih manusia itu hampir 6 miliar lebih. Cina berdua India 2,5 miliar penduduknya. Itu manusia 2,5 miliar orang. Kalau kencing bareng kelebu Jakarta gua. Ya Allah, ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, dibangkitin, dikumpulin. Di situ kita Pak masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, istri nggak kenal suami nggak kenal istri. Masing-masing bawa diri. Ada yang di pojokan berunding. Teman yang ngomong, kita lagi kesusahan ini, bagaimana caranya ini? Minta pertolongan yuk. Mana? Sono ke Komnas HAM. Ke Komnas HAM. Ada aja dah. Sono aja yuk kita ngadu ke Nabi Adam. Ngapain Nabi Adam? Nabi Adam kan bapak moyang kita. Ilokan kagak nolongin dia. Berangkat nyok, ayo berangkat. Rame-rame bawa bendera. Ya ilah bendera lagi dibawa. Ngadu sama Nabi Adam Pak. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan, kami dalam kesulitan, tolongin kami Nabi Adam. Malaikat Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa sama Allah, makan buah khuldi di sorga nggak boleh gombat juga. Makanya Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Makanya kita nih orang laki ada jendolannya di leher. Tapi Siti Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, untung nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Wah. Giliran netain anak ribet ngangkat dengkul dulu. Mimi ya susah. Alhamdulillah buah khuldinya terbelah 2. Alhamdulillah. Coba kalau 1 aja di dada, lah kayak tumor. Waktu 10 menit lagi Pak.
Dah. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan minta tolong sama gua, sono aja no ke Nabi. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh mah jawara, bisa nolongin. Datang kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolong kami Nuh, kami dalam kesusahan. Kata Nabi Nuh, aduh Kang lieur. Nah naonan silain Kang, rupanya yang minta tolong orang Ciamis. Dan Nabi Nuh, jangan sama gua dah, aku juga ribet urusan ini, ngurusin anak atuh ribet banget. Sono aja noh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa nolongin kali. Datang kita ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua juga punya dosa, bohong seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Seumur hidup Nabi Ibrahim bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong sebenarnya jadi lalap. Agak pernah nangis-nangis, nyengir. Ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama sono aja dong Nabi Isa. Nabi Isa mah bisa kali nolongin. Dia mah orang di dunia dianggap jadi Tuhan, bisa kali nolongin. Nabi Isa ngomong, ya gua lagi. Gua sih Nabi paling susah, babak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Ini kalau bahasa kitanya bang. Ini satu-satunya yang manggil pak, kagak pakai diminta. Rasulullah manggil, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, umatku sini. Nabi manggil. Cuman yang dipanggil juga ada tandanya, kagak sembarangan. Apa tandanya? Kata Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang dipanggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Biar kita ngaku-ngaku ngesor-ngesor depan Nabi, Pak nih Nabi Muhammad kenalin umatmu nih. Pasti kenalin sama Nabi, waduh muka lu cemong banget. Kagak dikenalin. Muka umat gua kagak ada yang beluak begini. Tuh, kita ini umatmu Muhammad, kenalin umatmu nih, kenalin. Oh, tidak bisa. Ya Allah, kita Pak biar kata dikasih kulit hitam sama Allah. Walaupun kulit kita hitam sering wudu, sering kena air wudu, insya Allah kelihatannya mengkilat, bersinar, bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita seperti bulan purnama, bersinar, bercahaya. Biar kata kulit kita hitam, kalau rajin wudu, insya Allah kelihatan mengkilat. Kenapa mengkilat? Karena kebangetan hitam. Bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Maka nih maulid malam ini bisa sukses, bisa berhasil. Selesai maulid kita ada peningkatan ibadah kepada Allah. Yang kemarin-kemarin belum doyan sembahyang, belum doyan ke masjid, habis maulid ngajinya rajin, sembahyangnya rajin. Saya yakin nih masjid kita masjid gede, montok, cakep masjid. Saya yakin nih sholat berjamaahnya penuh. Di sini mah terutama sembahyang subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 4 lewat sini saya nggak bisa masuk. Mau kunci masih dikunci. Kagak. Ayo sholat berjamaah. Nih maulid bisa berhasil malam ini, bisa sukses. Selesai maulid ibadah kita meningkat. Yang belum doyan ngaji habis maulid ngajinya rajin. Kumpul di majelis taklim. Sekarang nih Pak, yang kita ngenes di mana-mana kebanyakan menjamur majelis-majelis zikir. Majelis taklim ditinggalin. Kita girang ada anak-anak muda, Bu, ke kampung-kampung saya nyampe Pak, atau kalau bawa bendera malam-malam rara grerek daripada bawa bendera. Ke Monas ya kumpul. Kita girang banget, wih mantap lu tong, pulang jam 3 subuh kesiangan. Ini kadang-kadang kita boleh ngikutin majelis zikir, silakan, saya bangga anak-anak muda pada ngikut majelis zikir, tapi jangan lepas majelis taklim. Kalau zikir doang kagak ada taklimnya Pak, ngeri. Ini negara kita negara bagus, negara cakep. Kita mau bikin dakwah pengajian kapan aja di Indonesia nggak ada larangan. Siang, malam, sore, pagi, jalanan kita tutup buat bikin tabligh akbar masih boleh, nggak ada larangan. Tapi di Malaysia Pak, saya pernah diundang. Di Malaysia mubalik ceramah harus bawa surat izin mubalik, nggak sembarangan. Indonesia bebas.
Kapan aja mau bikin pengajian boleh, nggak ada larangan. Saking bebasnya nih Indonesia, apaan aja masuk. Saking bebasnya. Ada aliran aneh yang masuk ke Indonesia, laku. Kita nih Indonesia udah hebat bener bang, paling hebat. Apaan aja ada di Indonesia. Dari mulai nabi palsu ada Indonesia. Bener bang? Musodik ada, Nabi Tugimin dari Brebes ada. Tuh Sayuti jadi nabi, tukang beca, macem-macem bang. Nabi Tugimin, bayangin, jangankan nama nabi, nama ustad aja kurang enak. Benar-benar mohon maaf ini bang. Baiklah para jamaah, bapak ibu sekalian, penceramah selanjutnya Al Mukarram Al Ustad Tugimin. Ya, di kuping kurang resep. Apalagi nama nabi. Nih Indonesia hebat, nabi palsu ada, malaikat palsu ada. Lia Edan ngaku Jibril, 2 tahun di penjara. Hebat polisi kita, Jibril aja tangkap. Bukan teroris doang, Jibril aja penjarain. Besok lama-lama Israel ketangkap lah. Israel ketangkap yang enak nenek-nenek, asik kagak mati-mati gue nih. Nih udah parah Pak. Indonesia Jibril ada yang palsu, malaikat palsu, nabi palsu, ustad palsu banyak. Di kampung saya banyak banget ustad palsu, jenggotnya 3 lembar. Bener-bener bang. Yang dikit-dikit ngatain orang mulu, nyalahin orang mulu, ini yang kita enek. Jujur pak, kita mohon maaf, NU dengan Muhammadiyah akur-akur aja pak. Orang Muhammadiyah jarang pakai maulid, jarang bikin maulid, tapi beliau nggak pernah ngata-ngatain kita yang doyan maulid. Bener. Orang Muhammadiyah jarang pakai tahlilan, dan bahkan nggak pernah pakai tahlilan. Mereka anti tahlil, nggak apa-apa, silakan rombongan dia. Tapi nggak pernah ngacak-ngacak orang yang udah doyan tahlil. Tapi sekarang sial dangkalannya banyak, Wahabi Salafi di Indonesia banyak pak. Yang ngatain apa? Buka dalam situs internet. Ada Salafi Indonesia wordpress.com, di situ buka. Orang yang ziarah kubur, tahlilan, yasinan, datang maulid, bikin maulid, kita dibilang kafir, dibilang musyrik. Kalau mereka sudah mengkafirkan kita, memusyrikan kita, diam aja kita. Kagak bisa bang, lu jual gue borong, begitu mestinya. Ini akidah, bicara masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai tema. Orang sekarang begitu, dikit-dikit ngatain, dalilnya kagak ada. Orang awam direkrut. Mohon maaf pak, saya ceramah di Cikarang Bekasi, ustazah, majelis taklimnya besar, muridnya habis, ngikut dia semua. Kenapa? Ustazah kok bisa pada keluar dari sini pengajian? Ustaz, ya Allah, sambil nangis ustazah ngomong, bagaimana saya mau kagak pada tinggal maulid, tinggal pergi murid saya, bagaimana nggak mau pergi? Itu murid saya setiap ngaji sama dia pak, yang baru masuk dikasih 10 gram emas. Bagaimana kagak mau berhenti dari pengajian saya? Ini pak, sengaja duit, ngaji pakai sembako. Tapi akidahnya dikit-dikit nyalain kita. Merasa benar, merasa pinter. Apa itu maulid? Gak ada dalilnya. Apa itu 7 bulan? Gak ada dalilnya. Bener pak, 7 bulan gak ada dalilnya di Quran, di hadis, gak ada. Tapi itu tradisi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Rasul bilang begitu. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik, ada pahalanya. 7 bulan tradisi baik, pahalanya ada. Apa sih dalamnya 7 bulan? Ada zikir, pembacaan surah Yasin, surah Maryam, surah Yusuf, baca maulid, dibacain surah Yusuf agar anak yang dikandung keluar laki-laki, akhlaknya seperti Nabi Yusuf, bukan mukanya kayak Nabi Yusuf. Biar dibacain 40 kali balik surah Yusuf, tepat aja, mamanya hitam bapaknya hitam. Iya, yang keluar lutung, bener ya? Iya. Tafaulan. Dibacain surah Maryam agar apa? Anaknya keluar cewek, perempuan, akhlaknya seperti Siti Maryam. Ini ada pahalanya, tradisi yang baik. Ya orang-orang dikit-dikit nyalain mulu, maulid gak ada dalilnya tuh. Bid'ah, muka lo aja bid'ah. Zaman Nabi memang ada muka kita, lah conggoran kita bid'ah. Sembarangan pak. Iya dulu Nabi, zaman Nabi gak ada, sekarang ada banyak. Zaman Nabi kagak ada motor, sekarang motor ada. Berarti yang punya motor bid'ah. Jual tuh motor, ganti montak.
Zaman Nabi nggak ada HP Pak, sekarang ada tuh HP. Saya yakin di sini pada punya HP. Yang punya HP bid'ah. Saya yakin di sini pada punya HP semua, minimal Asia. Iya. Ganti tuh HP makaleng susu, ikat membenang, halo-halo jarak jauh. Balik zaman dulu lagi dah. Iya, kita mesti tahu Pak sekarang. Makanya kita perlunya ngaji begitu. Ini pentingnya kita ngaji. Indonesia nabi palsu ada, malaikat palsu ada. Ustadz palsu banyak, sampai alamat palsu di Indonesia ada. Kita bingung Pak, alamat aja palsu. Sampai makanan sekarang baik-baik kita, baik yang palsu makanan Pak. Kemarin kita lebaran udah ketipu tuh, datang ke rumah saudara dikasih makanan lebaran, luarnya kaleng biskuit, dalamnya rengginang. Ini penipu makanan. Ya benar Kiai ya. Benar-benar serius pengalaman ini mah. Lah kita udah girang banget Bang. Wih, luarnya mereknya Kongguan, mantap. Dalamnya akar kelapa. Ya. Nah, udah jam 10 Pak, udah lapar banget belum makan ini ya. Kapan-kapan dah lanjutin lagi ya. Ampek banget udah ini. Terus. Enak bener ya. Sampai jam berapa emang kira-kira ini? Jam 2. Jam 2. Ngundang apa ngontrak jam 2 Bang? Ya Allah, ya Rinda terus sedikit lagi nggak apa-apa. Yang namanya penceramah kan kayak supir taksi Pak, tergantung penumpang. Lah penumpang suruh terus, saya terus. Yang penting kan argonya jalan. Wow, yes. Ada. Nih, dah yuk lewat Maulid Bang, ngaji kumpul di pengajian di majelis taklim ramaikan. Iya, anak-anak mudanya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, kumpul. Orang sekarang ngaji bukan pakai kitab, pakai buku. Yang namanya buku mentah-mentah nggak ada tafsirnya, diikutin itu buku. Maka orang sekarang ibadah ada lain. Masuk masjid, masuk musola. Orang sembahyang aja sekarang model-model. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada saya lihat. Banyak. Gurunya siapa? Ada yang takbir keder. Allah. Ada. Diulang sana, diulang kemari. Sedekapnya taruh di atas dada tinggi begini. Bercis kayak orang ampeg. Sembahyang kakinya bekangkang lebar buat Bang. Kambing bisa lolos dari belakang. Aduh. Ya kita sembahyang di samping dia udah mingser-mingser Bang. Udah minggir-minggir kelingking kita jelas lagi. Kadang-kadang saya gejluk, lu model apa sembahyang saya begitu? Sembahyang nyari kelingking orang. Enggak ada aturan. Ya Allah Pak, saya belajar almarhum wal maghfurlah. Saya dulu masih kecil belajar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi Ujung Harapan Pondok Pesantren At-Taqwa, enggak ngajarin sembahyang begitu. Saya belajar juga al-maghfurlah Buya Zayadi Muhajir Klender, enggak ngajarin begitu. Al-maghfurlah Kiai Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang, guru besar, enggak ngajarin sembahyang begitu. Al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani Kaliabang, enggak ngajarin begitu. Al-Habib Salim Jindan enggak ngajarin begitu. Al-Habib Ali Kuitang enggak ngajarin sembahyang begitu. Sekarang banyak orang. Dulu saya ingat ngaji sama guru, laki-laki sama perempuan ketika sholat berdirinya lain. Laki-laki ketika berdiri lebar kakinya maksimal sejengkal, kagak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki nggak boleh rapet? Kegencet. Bener-bener Bang. Iya sih rasain dah giel kagak enak. Ya ada aturannya. Perempuan kalau sholat kakinya nggak boleh lebar-lebar, kesian adem. Ada aturannya. Nih. Makanya saya kemarin ditanya Pak, ada orang nanya sama saya, Ustaz kenapa sih kita sembahyang kalau lagi atahiyat pakai telunjuk bukan pakai jempol? Ini pertanyaan bikin kita buyang. Karena kalau pakai jempol mantap Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah mantap. Ya Allah. Saya waktu itu ngikut taklim dengan Al-Maghfurlah Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Ketika mengupas kitab Nashaihuddin Diniyah, beliau bilang kenapa kita pakai telunjuk? Karena ini telunjuk ada urat yang langsung masuk ke hati. Maka ketika bacaan innaka hamidum majid, suruh tambahin bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Suruh begitu kata beliau. Maka ini telunjuk uratnya langsung ke hati. Maka kita kalau cium tangan sama orang tua, lempengan ini kudu kecium. Bocah sekarang cium tangan salah. Dia raup tangan kita aja tempelin di jidat. Bener Pak? Bocah sekarang begitu. Kalau nggak ditempelin di pipi. Nggak ada aturan yang namanya nyium pakai hidung. Kalau di jidat namanya kita, waduh panas jidat kita, kata gila. Pak. Iya. Ini ada aturan. Kalau jempol uratnya langsung ke kemaluan. Maka orang dulu pernah bilang, orang yang jempolnya gede. Iya, ntar akurin pulang dah. Ini makanya kita perlu Pak sekarang orang, ya Allah, ngajinya pakai buku doang. Mentah-mentah nggak ada tafsir aja, ikutin dah tuh. Orang sekarang sholat macam-macam, ada yang diem aja bang sembahyang. Tahu-tahu hidup ngadep ngulon. Sedekah kagak, takbir kagak, usolih kagak, diem aja. Saya bingung ini orang sembahyang apa kesambet. Ada yang model begitu. Nih, maka pentingnya ilmu di situ. Baru dibilang majelis taklim kalau dalamnya ada pelajaran ilmu fikih. Kalau sekedar baca yasin, zikir, majelis zikir namanya. Kalau sekedar baca maulid, majelis maulid namanya. Tapi kalau dalamnya ada pelajaran ilmu fikih yang dikaji, yang diajarkan buat jamaah, baru bisa disebut majelis taklim. Nih perlunya kita ngaji. Orang Pak, jangankan yang punya ilmu, orang jangankan nggak punya ilmu aja nih, banyak ilmu salah naro diomelin. Orang punya ilmu salah naro diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Kayak Qori kita tadi, suaranya enak, kiroatnya bagus, kita dengerin, boleh baca begitu. Kenapa? Karena emang ilmunya ada, ilmu kiroat ada. Bahkan Rasul bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang enak. Boleh baca begitu, ilmunya ada tuh Qori. Tapi ketika jadi imam sholat, nggak boleh bacanya begitu. Bacanya kudu murotal. Ini mentang-mentang Qori internasional jadi imam sembahyang. Takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan, mam. Lah kelosodan makmum bang. Biar kata Qori internasional, kalau lagi jadi imam kagak boleh bacanya begitu. Bacanya kudu murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kudu baca murotal. Enggak boleh bacanya kayak Qori. Ini orang punya ilmu, salah naro diomelin. Apalagi yang enggak punya ilmu. Ada yang nanya, Ustaz, sholat supaya khusyuk bagaimana kalau pakai irama masing-masing? Sembahyang kalau pakai irama masing-masing kagak jadi sembahyang, jadi joget. Bener-bener Pak. Bener bacanya Fatihah, surahnya bener yang dibaca. Tapi kalau irama masing-masing, orang Sunda maju ke depan jadi imam baca Fatihah pakai irama Sunda. Iya karena ambudu, iya karena nasta'in. Makmumnya ngomong terus mam, terus. Aduh, giliran baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Stres itu imam, Pak. Nah, ini perlunya kita ngaji dah, kumpul di majelis taklim, meramaikan pengajian kita agar apa Pak? Iman kita kuat, akidah kita kuat, ngaji manfaatnya dosa diangkat oleh Allah. Yang kedua, pahalanya gede kita ngaji, jangan minder-minder. Datang aja ke majelis taklim, mau bisa kek kagak kek. Mau jiping ngaji kuping silahkan, jider ngaji sambil nyender, jiler silahkan, datang aja. Guru bawa kitab kita ikutin, bawa kitab. Guru buka kita buka, guru tutup lah kita tutup. Ngaji datang paling belakang, temenan nanya halaman berapa? Aku juga bingung. Datang Pak kita ke majelis taklim, niat menuntut ilmu, dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Wah, boro-boro 1000. Kita sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Wah, malam ini imamnya dia nih terawih. Lama nih lama. Pindah kita terawih. Ya, terawih aja kita pindah niat jadwal imam. Makanya perlunya nih ngaji, kita kumpul di pengajian. Jangan pernah kita ngecilin guru, Pak. Saya punya teman satu pondok, ilmunya banyak. Wallah, kitab kuningnya mantap bener kalau baca kitab. Nahu sorobnya hebat bener. Bahkan guru ngajar disalahin baca.
Saking pinternya di bocah, otaknya encer, tapi satu, kurang takzim, kurang hormat sama guru, ilmunya nggak manfaat. Kita biar kata ilmu sedikit sama guru, takzim, hormat, berkah Pak, manfaat. Orang tua dulu hidup begitu. Orang tua kita hidup ilmunya dikit banget, tapi berkah, diamalin, bermanfaat. Di rumah, di kampung jadi ketua masjid, di kampung jadi ketua musola, bikin majlis taklim kecil-kecilan. Jangan kita pernah ngecilin sama guru. Kita kadang-kadang orang sekarang diajarin sama guru dari masih kecil, udah pinter ngelawan guru. Ya, di mati bang guru alif-alifan. Bisa apaan? Jangan macem-macem sama guru alif-alifan. Ngajarin kita pelan-pelan baca Quran, Pak. Ngejak kita dituntun pelan-pelan bisa baca Quran. Makanya guru alif-alifan itu singkatan. Alif fathah A, amplopin. Alif kasroh I, isiin. Masa amplop doang? Alif doma O, kalau nggak ada usahain. Bapak taba, kalau masih kurang banyakin. Bakas robi, pulang ajar bingkisin. Pulang ceramah, bado mabu bungkusin, gedean lagi. Tapa tata, kalau masih kurang tambahin. Takas roti, usahanya belum pulang titipin. Usahanya belum nyampe, tak ada matu, tungguin. Dah, mohon maaf dah ya, udah kebanyakan tengah malam lapar. Ya kapan-kapan kita sambung lagi ya. Saya mah kagak ada apa-apanya, latihan muhadharah doang di sini guru. Banyak salah, saya yakin. Omongan saya banyak salah, ntar salahin. Saya bener demen kalau saya salah dibenerin sama guru. Banyak kiai kita di sini ya, kalau salah dibenerin. Insya Allah saya juga banyak salah, banyak ngomong, latihan muhadharah doang di sini diundang. Ya kapan-kapan dah kalau masih penasaran ngundang lagi. Ya kalau udah kapok jangan diundang lagi udah. Ya namanya bulan Maulid dah. Doanya dah ya, sama-sama dah lewat Maulid biar ada asarnya, biar ada bekasnya. Peningkatan ibadah kita kepada Allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada sesama kita. Insyaallah Maulid kita malam hari ini berkumpul di masjid kita ini yang mulia. Saya yakin kumpul kita berkelanjutan, berkumpul pula di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Fadilah. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.